Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tugas mini riset, rekayasa ide dan proyek dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang berjudul Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD pada Kabupaten Sleman tahun 2021. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Lambok Wiborhu dengan NIM 71822200014 pada kelas akuntansi A 2018 pada mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Jumiadi Awe, AKMSI. Pada video kali ini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang kedua, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang ketiga, prinsip penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang keempat, dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021. Dan yang kelima itu ada sistematika penyusunan RKPD di Kabupaten Sleman tahun 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. RKPD juga merupakan rencana program atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang mengacu kepada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrembang. Sebagai suatu dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. KUA PPAS harus mendapat persetujuan dari legislatif. PPA yang telah menjadi kesepakatan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan DPRD selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga melalui pembahasan sidang DPRD ditetapkanlah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021. Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2021 pada Kabupaten Sleman ini adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Sleman dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD tahun 2021 pada Kabupaten Sleman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyusunan KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2021. Yang kedua itu kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Dan yang ketiga itu ada pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun RencaPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021. Dan yang keempat itu adalah alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme atau tahapan yang diawali dari Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dan Musrenbang tingkat kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Dalam penyusunannya, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD harus memenuhi 3 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada partisipatif, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya, karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya. Yang kedua itu ada sustainable, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap, akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Dan yang terakhir itu ada holistik, yaitu artinya menyeluruh. Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur, tetapi harus dilihat dari seluruh aspek dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan yang keempat, yaitu dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021. Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Dan yang keenam itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah kabupaten di Jawa Timur atau Tengah atau Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59. Yang ketujuh itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103. Yang ke-8 itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang ke-9 itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Yang ke-10 itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang ke-11 itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Yang ke-12 itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Yang ke-13 itu ada
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman tahun 2006 sampai 2025 atau Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2005 Nomor 1 Seri E. Yang ke-14 itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai tahun 2031 atau Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012 Nomor 1 Seri E. Yang ke-15 itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 sampai tahun 2021 atau Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2019 Nomor 6. Yang ke-16 itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman. Yang ke-17 itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan kelurahan, dan yang ke-18 itu ada Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2020 tentang susunan organisasi Kapanewon. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kelima, yaitu sistematika penyusunan RKPD di Kabupaten Sleman tahun 2021. RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan yang dimulai dari 1.1 latar belakang yang berisikan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra perangkat daerah, ranja perangkat daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Yang kedua itu ada 1.2 dasar hukum penyusunan, yaitu memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Selanjutnya 1.3 yaitu hubungan antar dokumen. Pada bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman, RKP atau Program Strategis Nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada 1.4 yaitu maksud dan tujuan, yaitu memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Yang selanjutnya itu ada 1.5 yaitu sistematika dokumen RKPD yang mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab dalamnya. Selanjutnya ada bab 2 yaitu gambaran umum kondisi daerah yang dimulai dari 2.1 yaitu kondisi umum daerah yang memberikan gambaran kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selanjutnya ada 2.2 yaitu evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, yaitu mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan ranja perangkat daerah tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Dan selanjutnya ada 2.3 yaitu permasalahan pembangunan daerah yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah. Selanjutnya ada bab 3 yaitu kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang dimulai dari 3.1 yaitu arah kebijakan ekonomi daerah yang berisi tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP atau nasional, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi atau kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta permasalahan daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
Dan selanjutnya ada 3.2, yaitu arah kebijakan keuangan daerah, yang berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Selanjutnya ada bab 4, yaitu sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yang dimulai dari 4.1, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan, yang menjelaskan tentang hubungan visi atau misi dan tujuan atau sasaran pembangunan 5 tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada 4.2, yaitu tema, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021. Di sini suatu prioritas pembangunan daerah tahun N pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah atau RPJMD tahun rencana, berisi tema, prioritas, sasaran, indikator sasaran, dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMN. Selanjutnya ada 4.3, yaitu keselarasan sasaran daerah dengan sasaran urusan keistimewaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi keistimewaan ini salah satunya adalah adanya tambahan sumber pendanaan baru, yaitu dana keistimewaan, yang dialokasikan juga ke kabupaten atau kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan. Selanjutnya ada bab 5, rencana kerja dan pendanaan daerah, yang dimulai dari 5.1, yaitu rencana program prioritas yang memuat rencana program beserta besaran pagu, dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2021, rekapitulasi belanja tidak langsung, dan usulan belanja langsung di setiap perangkat daerah. Selanjutnya ada 5.2, yaitu telaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk perencanaan tahun 2021. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD yang dimaksud. Selanjutnya ada 5.3, yaitu arah pembangunan kewilayahan, yang berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sleman yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada 5.4, yaitu program dan kegiatan perangkat daerah yang berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Kabupaten Sleman tahun 2021. Selanjutnya ada bab 6, yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama atau IKU. Selanjutnya ada bab 7, yaitu penutup. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan yang memuat perencanaan dan pembangunan tahunan pada suatu daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penyusunan RKPD terdapat 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu partisipatif, sustainable, dan holistik. RKPD tahun 2021 di Kabupaten Sleman masih akan dihadapkan dengan beberapa tantangan yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, potensi meningkatnya jumlah kakak miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran, dan berkurangnya kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan kerja yang lebih cerdas untuk mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai sistematika penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD pada Kabupaten Sleman tahun 2021. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.